Oke, kembali lagi di Bego Teknologi bersama kita. Lu kenapa lu? Biasa, ngantuk aja. Kirain nahan berak. Kan udah berak tadi. Oh, udah. Udah. Ntar agak bau gitu. Iya. Batuk Jadi lagi. ini karena harusnya naik hari Rabu kan. Iya. Jadi mohon maaf lah, kita nggak bisa Selasa ada ROG kemarin. Betul, kita bantu-bantu ROG karena kan ROG Phone 7 itu gak seramai ROG LA kayaknya. Orang pada bagian LA kita tidak megang. Iya ya. Gak megang bukan nggak dikasih sebenarnya. Iya. Kita ditawarin mau nggak, kita nggak mau. Gak mau gitu, karena bukan segmen lah. Ya, Gak enak. enak gitu kan. Ntar kalau nggak bukan segmen, ntar domain lagi lu kayak gamepad kan. Iya. Ini orang siapa sih kan? Gitu. So ide. Ide salah gitu. Tapi nggak pakai ROG kemarin, ROG 7 kemarin nih ya, yang udah Iya. kita pegang nih. Ini gimana menurut kalian nih? Launchingnya, harganya gimana gitu? Iya, harusnya sih oke banget. Iya harusnya oke banget. Karena dia harganya tuh nggak beda sama ROG Phone 6. Oh iya benar. Sama persis. ROG Phone 6 walaupun memang gue tetap pada pendirian gue ROG Phone 6 jadi sangat menarik. Iya. Karena harganya turun gitu. Ya pasti bakal turun dong. Oh iya, turun ya 9,2 yang kasihan Iya. satu sini, Apa? yang jual bekas. Jadi lebih murah lagi ya? Iya, kasihan gitu ya. Dan Iya. ini kita pakai konfigurasinya 8256 ya. Oh iya, yang paling bawah. 8 paling bawah gitu. Cuman menurut gue yang paling bawah aja tuh udah cukup gak sih? Cukup banget sih. Iya. Ini oke banget kalau lo Kayak- nyari rata kanan. Kayak konten lu yang ROG Phone 6 kemarin kan? Iya, memang feel-nya tuh sama. Lu dapat experience yang gila kalau buat main game tuh. Iya, Rata emang. kanan semua gila anjir. Goblok. Goblok banget sih ya. Dan ada lagi yang launching kemarin nih. Apa tuh? Yang acaranya sama. Wih. Yoi, ini adalah Realme 11. 11 ya. Realme 11. Nyamuk, Bro. Gue mau mandi gimana nih? Gitu ya. Realme 11 ya. Realme 11 itu yang punya kamera 200 megapiksel. Iya. Gila, keren banget ya. Di situ desainnya juga desain apa sih gue lupa. Desainnya gua nggak tahu, kayak ini belum hari launching ya soalnya. Enggak gue apa ya? Kerjasamanya sama apa? Sama Gucci. Ele. Oh Iya, ya di Indo, sama Ele. Ele ya. Jadi ya gitulah. Jadi kita nggak bisa banyak opini karena nggak megang juga. Iya, kita emang nggak boleh karena kita anaknya nggak fashionable gitu. Iya, bukan nggak. Baju hitam doang, nggak mandi gitu. Iya, nggak mandi gitu. Apa ini orang megang? Udah tidak mandi malah PRJ. Rodi itu ya. Iya. Tapi gitulah. Tapi yang penting di PRJ itu keselamatan. Oh betul banget nih. Kemarin gue liat baik banget promo nih Ger di Promo, PRJ. Iya. promo PRJ. Salah satunya helm promo Ger. Gue nggak expect. Ya, helm promo ya. Ini kita dari PRJ ceritanya. Iya. Helm Carglass, yoi. Ini adalah sponsor kita kali ini. Helm Carglass ya. Ini adalah helm para inilah anak muda lah Yoi. gitu. Anak-anak muda semua tuh make. Iya. Carglass kadang ada yang nggak ada ininya kan. Betul. Kadang juga hasil curian. Iya. Carglassnya dicuri, kasihan banget gitu. Ini helm nih mantep ya nih, ada stikernya. Awas ini brand lain. Oh iya. Iya. Bukan Carglass. Bukan Carglass. Gak apa-apa gitu lah ya. Ya udahlah, ini helmnya oke banget loh. Iya, Jadi kalian bagus. kalau mau beli ya cari sendiri. Iya, Gitu itu helm ya. sejuta umat guys. Jadi Iya. episode 67 masih belum masuk juga loh. Gila. Tolong lah ya para sponsor ya. Iya. Kalau nonton ini gitu. Langsung aja kita ke Berita pertama. wah, berita utama. Berita yang menggemparkan dunia maya. Gila loh, ini adalah Infinix GT 10 series, Pro series. Pro series, Iya, yo. oke. Jadi ini sangat menarik ya karena ternyata dia mau mencoba untuk mendobrak pasar desain juga sebenarnya. Oke. Kan Realme kan udah kan desainnya kan Oke. mantap gitu ya, Yoi. kayak ada ininya kan apa Ada kulit-kulitnya, jahitan-jahitannya jahitan, gitu iya. ya, walaupun kamera biasa aja. Bukan gitu ya. Oke, ya gitulah ya. Ini Infinix GT 10 Pro series ya. Ini menarik karena dia pakai pertama dari speknya dulu nih. Dia ada XOX. Gak bahas desain dulu nih. Entar dulu sabar lah. Yang belakangan gue tuh orangnya gitu. Iya, Kalau iya. makan tuh endingnya dulu. Iya, dah. Sama-sama pakai XOS 13.0. Oke, yang terbaru. Yang terbaru. Entah Iya. apa bedanya saya nggak tahu gitu ya. Karena kita bukannya jelek. Iya. Kita jarang pakai Kita nggak jarang ini pakai, gitu iya. ya. Terus ini tuh katanya experience itu menarik, katanya kayak Android stock gitu di. Jadi gue kurang tahu sih, gue penasaran sih sebenarnya gara-gara di mention gini sih. Jadi kayak dia tuh punya experience yang bener-bener mirip sama Android stock. Jadi kayak kalau nggak tahu tuh Android stock tuh kayak lebih apa Android ori lah gitu ya. Oh, jadi rebranding OS aja gitu. Bukan gitu. Oh, bukan. Maaf. Bukan gitu. Maksudnya mungkin lebih smooth, lebih simple gitu kan. Mini fitur. Oh, enggak dong. Lu mah parah. Fiturnya kan banyak di Iya. Infinix. Yang kemarin aja Infinix Hot
Note ya? Oh, iya. Itu kan banyak banget. Bypass charging. Iya, bypass charging 67 watt. Wow, Gila, kencang. harganya 3 juta doang. Wah, mantap itu. Nah, ini ya. Dapat update major ya. Aduh, update major. Update major 2 tahun dan juga Iya. security update 2 tahun. Lumayan. Ini sih katanya dapat update gitu kan. Gue sih nggak tahu ya karena kemarin saya nyoba HP saudara Infinix ya, Tecno Spark. Iya. Itu gue update tuh terusan tuh. Ini kok jadi tulisannya gini, ini kan update gitu ya, ini update gitu. Tapi yang di update tuh gak ada, tapi tulis Oh, listing nggak ada ya? Iya, pencetan update-nya ada gitu. Jadi kan gue pikir ini update kali ya, apa enggak sih gitu ya. Mungkin ini untuk membalas orang-orang yang bilang katanya Infinix gak punya update gitu kan. Jadi dapat nih Android major ya sama 2 tahun security. Iya, gitu lumayan, ya. lumayan gitu ya. Nah, terus speknya nih juga lumayan ya. Lumayan aneh. Lumayan oke ya. Oke. Mantap gitu ya. Dari Infinix GT10 Pro dulu ya. Iya, GT10 Pro ini pakai seri 1300 Iya, Dimensity. Dimensity 1300. Pawang MediaTek. Bagus. Iya kan, pawang MediaTek udah pasti ini tahu lah 1300. Nah, Udah bagus lah. Yang Infinix GT10 Pro Plus-nya katanya lebih bagus, Ger. lebih bagus. Iya, pakai apa tuh? Pakai Dimensity 8000. Gila, 8050. Itu namanya bukan peningkatan dong, gitu ya. Gue sebel karena di artikelnya tuh nulis tuh higher end Dimensity. Tidak ada higher end-nya gitu. Padahal karena, sama. Ya silakan cek aja ya. Tampilkan lagi kok, wah gitu ya, dua-duanya gitu. Tidak ada yang beda gitu ya. Di Iya. antara Dimensity 8050 dan Dimensity 1300. Jadi buat kalian sekali lagi saya ingatkan ya. Jadi Dimensity ini gue lagi nggak tahu ada apa gitu ya. Di perusahaannya tuh ada apa gue nggak tahu gitu kan. Mungkin dia terganggu kali sama Snapdragon kali. Oh, Oh, iya. ganti nama jadi kayak lebih ini kan. Nah, cuma ini ganti namanya agak brutal menurut gue dari Iya. 1000 series ke 8000. Iya. Kan. Padahal 1000 bukannya jelek, bagus juga sebenarnya gitu. Tapi cara permainannya jadi jelek nih gara-gara si Infinix ini nih. Iya gitu. Masa pakai Dimensity 1300 sama 8050? Iya, Kan jadi- sama, cuma beda nama doang. Kan gue bilang lagi-lagi nih kayaknya emang teknik marketing Valdewa sih udah ya. Jadi kayak mikir, wah 8000 series gitu kan. Ini apakah ini bagus sekali gitu kan? Iya. Padahal di situ 1000 series. Iya. Bukannya jelek cuma oke gitu. Cuman ya tolonglah kurang-kurangin lah. Iya agak berbahaya Iya. juga, apalagi kan marketnya Infinix tuh yang ngerti barang gitu. Iya, yang ngerti barang, ngerti spek, ngerti tech barang savvy itu gitu. menurut gua agak-agak bunuh diri dikit Itu gitu dia. ya. Tapi ya udah lah ya. Terus desainnya, nah ini desainnya nih. Desainnya bagus sekali. Kalau orang nggak tahu, nothing more. Gitu ya. Jadi ini desainnya lumayan mantap ya, karena ternyata dia beraninya secara brutal setelah Nothing Phone 2 keluar kemarin. Tiba-tiba muncul nih desain nih kan. Iya. Muncul yang transparan anjing gila keren. Kabarnya juga bakal ada LED-nya itu di belakang. Ada LED-nya? Kabarnya. Kan soalnya bentuknya ada garis-garis gitu kan. Gak apa, kan pakai Dimensity 8000 series. Oh, betul. Siapa tahu bisa gitu kan. Ya udah ya, cuman ya desainnya sih gue lihat ini cukup berani ya. Gue nggak mau bilang bagus gitu karena ini sih jelas mirip Nothing Phone lah, nggak ada lagi Iya, lah. modifikasi doang. Iya gitu. modifikasi ya, lu nggak bisa lah bilang ini kayak Xiaomi yang ada yang transparan gitu sih, nggak sih menurut gue ini bener-bener mirip, sorry. Ini bener-bener mirip sama Nothing Phone sih dari yang aksen ininya kan. Yang melengkungnya itu. kan. LED-nya sih itu yang paling kacau sih menurut gue. Jadi tolong Infinix kalau mau bikin desain yang transparan ada banyak referensi Iya. gitu kan. Kenapa harus Nothing Phone banget? Nggak ngerti gue juga nih. Iya kan, itu kan HP yang menurut gue lumayan banyak fansnya. Jadi ngerinya dirujak aja dia. ntar. Iya, padahal kan ini jatuhnya ya inilah ya kelas atasnya si Infinix gitu Iya, loh. GT series. Kita Iya. sempat ngomongin juga ini dia tuh penggantinya gue lupa deh yang Zero. Zero series. Iya, jadi Zero series tuh udah nggak ada nih sekarang jadi GT gitu. Itu Jadi dia. ya nggak tahu ya, untuk harganya juga kita belum tahu, tapi sih kayaknya sih dari spek-speknya sih harusnya mungkin masih ya main Ya mungkin 4 4 sampai 5 juta lah. Iya 4-5 jutaan gitu. Dan chargingnya juga dia gaming banget, dia kayak F4 GT di Oh, di samping. Di samping yang Iya, agak geser ya, agak Iya, geser. agak nyamping Kayak gitu. Roji lah ini. Oh iya. Kayak Roji. Iya, geser gitu. Jadi emang bener-bener ini desainnya sih kali ini untuk gaming banget Ya. sih gitu ya. Gaming Nothing Phone namanya. Ya udahlah gitu aja dari Infinix, kayak gue nggak tahu sih bagus apa enggak, terserah kalian. Tapi sih menurut gue sih ya tidak bagus-bagus banget gitu jadinya. Agak sayangkan aja. Agak sayangkan aja ya. Luar biasa dari Infinix. Baru yang kedua nih dari Korea Utara. Jauh ya. Infinix Jarang-jarang ada berita di Korea Utara. Jarang-jarang kan berita ada Korea Utara kan. Di tag mana lagi yang bahas ini gitu ya. Jadi ternyata Korea Utara punya HP namanya
susah juga nih. Samtesong. Samsung 8. Di mana kalau lu googling Samsung 8 pasti keluar Samsung Note 8. Entah kenapa tuh. Jadi kayak Google juga nggak ikhlas gitu loh. Keluarnya Belum ada infonya. iya belum gitu banyak. ya. Jadi ini sebenarnya keresahan ini muncul gara-gara bapak presidennya Kim Jong Un itu pakai HP kan, katanya kan. Jadi kayak banyak rumor-rumor lah. Padahal mereka itu nggak boleh impor HP tapi mereka bisa pakai HP gitu tiba-tiba. Nah nggak lama ada lah muncul ini Samsung 8 ini gitu. Betul. Ya. Dan speknya katanya pakai Snapdragon 8 Gen 2 nih. Jadi ini mungkin Samsung gaming gitu kan. GT Pro. Iya. Jangan-jangan desainnya ini juga transparan juga. Gak tahu, cuman kalau lihat dari internet tuh bentukan Samsung tuh aneh-aneh semua. Iya, gua nggak tahu lah. Cuman yang jelas sih ada gambar fotonya gitu. Dia mirip Huawei Nova 9 kalau tahu. Jadi kayak bulat gitu. Mungkin pas di home screen itu ada foto presiden. Ya, itu gua juga nggak tahu sih. Lagi penamaan ini Samsung 8 aneh banget ya. Cuma mungkin kan Korea Utara punya nama sini Samsung mungkin keren. Iya gitu. Jadi katanya gitu gue lupa dulu segi sini. Jadi Samsung itu sebenarnya kayak tiga bukan jenderal sih, 3 matahari mereka gitu kayak bapaknya Kim Jong Il, terus ibunya gitu dan satu lagi gue lupa gitu. Jadi ya digabungin aja udah jadi kayak penghargaan lah. Jadi emang ini HP Korea Utara pride banget gitu. Ya sih dia bisa bikin handphone. Iya, jadi orang-orang Korea Utara kalau misalnya mau foto-foto selfie pakai Samsung 8 tuh. Asik gitu. Akhirnya ya. bisa selfie. Iya, akhirnya bisa selfie ya. Yang lucunya adalah mereka nih bikin HP ini karena tidak ada internet sebenarnya di Korea. Jadi pakai intranet gitu. Jadi kayak terbatas. Jadi bener-bener ya tuh udah terbatas aja internet tuh, nggak semuanya gitu. Dan lucunya lagi adalah kalau dari KCTV ya itu kayak KPI-nya Indo. Oh, kira SCTV. Ya bukan, Pak. Itu kayak KPI Indo bilang kalau mau ngangkat teleponnya, ngangkat telepon tuh mereka tuh harus nunggu 1-2 detik dulu. Oh, aduh. Jadi kayak ada gelombang elektromagnetik gitu loh. Jadi kan kalau di Indonesia kan sering kayak halo, apalagi kalau pacar-pacaran kan halo gitu kan. Nah, ini nunggu sedetik dulu baru marah. Kamu gimana sih? Kesehatan dulu ya. Iya, kesehatan dulu kan gitu. Dan tapi ini lumayan loh kampanye mereka dari KCTV ini katanya untuk kurangin anak-anak juga biar gak ada jadi kayak anak-anak tuh harus dibatasin gitu-gitulah Iya, cuman gue juga bingung lah kalau misalkan mereka buat batasin screen time memang di sana ada apa? Maksudnya kan pasti kan akses keluaran susah ya. Iya, susah banget. Apalagi YouTube kan nggak bisa gitu. TV aja sih gue cuma 4. Iya. Cuma 4 TV doang. Makanya gue juga bingung sih hiburan mereka untuk di handphone tuh seperti apa. Ya itu Samsung 8 tadi. 8 Gen 2 bisa main Genshin Impact. Emang boleh? Gak tahu, gue juga gak tahu. Mobile Legends emang boleh. Iya, 8 Gen 2 misalnya bener ya, spek 8 Gen 2 orang nggak bisa internet ya. Iya, data buat jaringan lokal doang kan. Iya, buat iya gitu. kan? Jadi sebenarnya nih HP ini tuh buat inilah kayak biar kayak apa namanya? Karena tuh jadi gini, jadi HP-nya itu tuh kejadiannya, HP-nya ada tuh gara-gara rakyat Korea Utara tuh sekarang udah mulai esensial pakai HP sebenarnya. Jadi HP itu di situ juga ada lain-lain gitu kayak ternyata ya ini gue cari tahu ini ada Pyongyang Touch gitu sama Arirang. Tapi kalau lu cek desain-desainnya sih emang HP-HP. Arirang gue tahu sih. Iya, HP-HP jadul-jadul gitu tuh masih kayak HP-HP yang masih zaman dulu banget ya. Iya, yang kotak gede gitu loh. Jadi mereka tuh semakin umum untuk smartphone, jadi mungkin ya ini adalah awal baru untuk menuju negara Korea yang maju lah gitu. Ya mungkin lah ya, jadi setidaknya dengan ada Samsung ini bisa lebih modern. Iya, seenggaknya mungkin gini kali, kalau ada orang Korea Utara bisa keluar negeri, seenggaknya bisa main game bareng temennya gitu kan. Kan ada internet tuh kan. Kan nggak boleh. Nggak tahu lah, gue nggak ngerti lah. Oke, ini sebenarnya agak aneh sih berita nih Samsung 8 nih. Pas gue baca nih, apaan sih berita? Gue kira tuh, tapi jujur gue nggak tahu loh di Korea Utara tuh se-strict itu. Maksudnya emang gitu lah. Untuk HP juga lo, kasian banget. Ya udahlah, mending kita ke yang ini aja, yang pasti-pasti aja. Kayak apa? Kayak Reno 10 Pro Series. Yo, ini adalah HP yang udah kita foto juga ya. Dan dari kalian juga banyak inilah feedback lah kayak wah ini bang harganya pasti segini gitu speknya gitu, berarti seenggaknya lebih inilah lebih aware gitu HP emang beneran bagus gitu kan, dan udah launching di Malaysia gitu ya, dan ada 3 sebenarnya ini Reno 10 Pro Series Reno 10 Series, ada Reno 10, Reno 10 Pro sama Reno 10 Pro Plus. Nah ini Pro Plus ini nih the main course menurut gua, harusnya HP ini begini, tapi ini bukan mid range by the way, bukan Reno, ini lebih ke flagship lah. Kelas atas bukan flagship. Iya, kelas atas lah ya. High end gitu. Iya, jadi mungkin kalau kalian yang marah-marah gitu ya, atau kalian punya duit tapi nggak bisa beli X6 secara resmi, nah ini bisa gitu. Kayaknya gitu ya. Dan ini
beneran dia pakai 8 plus Gen 1 gitu dan dia tipis. Tipisnya ini dimension kenapa menarik karena dia punya periskop. Nah itu dia. Dan dia berani juga untuk bandingin sama 3 HP kan di situ kan. Itu kelihatannya sih sebut aja lah kita kelihatannya kayak ada Samsung S23 ya kan. Ada Xiaomi 13 kayaknya, satu lagi Huawei kayaknya. Gua nggak tahu juga sih. Dan beratnya ini juga menarik. Dia nggak nyampe 200 enteng. Itu dia. 192 gram, gila goblok banget ya. Dan chargingnya ya udahlah 100 watt gitu ya. Yes. Yang memang si Oppo ini tuh lagi bagus-bagus buat desainnya. Iya. Ditambah sekarang dia udah mulai memisah. Untuk desainnya kan kalau dulu kita bercanda nih satu orang bikin desain bagi rame-rame kan. Iya, dulu kita pernah bercanda gitu. Jadi kayak ada orang HP ini bikin HP bikin gitu. desainnya Bikin gitu. desain. Nih bau-baunya sama semua udah. Iya. Jadi kayak nggak usah dibahas desainnya sama semua dan ini enggak. Realme beda Sekarang gitu kan. Oppo beda gitu. Ini menarik banget, tapi nggak cuma itu aja. Yang Pro-nya juga. Yang di sini pakai 778G, di mana chipsetnya emang agak lama sih. Cuman masih kencang juga dia pakai kameranya ini nggak disunat gitu. Jadi kameranya tuh sebenarnya setupnya sama. Dia pakai 890 IMX di mana ini kalau nggak salah ini salah satu yang inilah dipuja-puja rakyat-rakyat flagship lah gitu ya. Sensor 50 megapiksel bukan gak gede-gedean, cuman ini bagus beneran kita coba sebenarnya gitu. Dia juga ada 80 watt juga chargingnya dan sama-sama ini juga tipis juga. Sama-sama tipis juga. Desainnya juga kurang lebih hampir sama, paling bedanya nggak ada periskop aja. Betul. Gitu. Dan di setup kameranya di situ ada optical zoom. Oke. Iya, ada optical zoom 2 kali gitu ya. Dan digital zoom 20 kali gitu. Jadi dia yang Pro ini gue lihat sih dia lebih ke portraitnya gitu. Yang gue lihat sih. Jadi dia bener-bener ngejualin ya ini namanya Oppo gitu dari awal dia besar gara-gara portrait ya. Dan itu gak itu aja berhenti di situ aja. Ada juga nih yang paling murah tanda kutip ya karena tidak akan murah pasti. Reno 10 ya. 64 megapiksel tapi sensornya nggak kasih tahu apaan. Nggak tahu ya. Sensor jadi biasa paling. Iya, paling cuman kalau nggak salah tuh di situ dia sensor ini yang dikasih nama IMX 707 yang portretnya lagi. Dia juga masih lumayan oke untuk HP yang katanya mid range gitu. Dia jatuhnya mid range gitu ya. Di sini juga dia pakai 67 watt. Cuman ya speknya nih kita nggak dikasih tahu di launchingnya. Cuman dari GSM Arena dilansir dia pakai 7050 atau 1080. Yes. Gitu. Lagi-lagi Dimensity rebranding tech. Nah, itulah ya. Jadi gimana nih? Kalau gue sih cukup suka sih baliknya periskop ke HP sih. Gue pengen, maksudnya selain Samsung gitu ya. Ya maksud gue ini handphone perlu di respect juga ya. Maksudnya dari bentukannya handphone pertama bagus. Iya bagus. Siapa bilang jelek tuh aneh banget. Aneh itu bagus. Yang kedua dari kameranya yang tadi gue lihat itu memang dia nggak menjual ini. Apa tadi kamera gimmick? Depth sensor atau nggak micro yang 2 megapiksel nggak ada. Emang 3 setup, 3 yang kepake semua kamera utama, telefoto sama yang ultrawide. Atau enggak kamera utama yang portrait mode, satu lagi apa? Ultrawide-nya gitu. Jadi ya, itu gue lupa sebut lagi. Gak ada makro ya? Iya. Ini, jadi untuk para brand HP lagi-lagi, makro itu kalau misalnya makro biasa aja, ya udahlah. Udah. Gak usah lah, itu udah beneran super gimmick gitu. Karena ada third party untuk nge-zoom. Kemarin kan kita dapat hadiah dari Poco kan. Third party untuk nge-zoom tuh makro bagus loh. Itu dia makanya. Jadi kayak kurang gimana gitu, tapi ya kita nggak tahu mungkin ada fitur-fitur tambahan lain. Kita kan belum megang barangnya. Kemarin udah, cuma gue nggak dikasih tahu speknya, cuma dikasih lihat desainnya. Iya, memang masih berbahaya tuh handphone, nggak boleh keluar kayaknya. Iya, nggak boleh keluar dulu ya. Teman kita udah coba jepret-jepret dikit sebenarnya kan. Dan ya bisa dibilang untuk saat itu kita review sedikit sih, gimana ya ngomongnya? Ya lebih bagus dari Realme lah. Mohon maaf aja Realme, kayak ini saran aja untuk Realme ya. Udahlah stick di desain aja lah, nggak usah bawa kamera lah. Maksudnya kalau ya kan nggak tahu juga, kita belum megang sebenarnya. Iya, kita belum megang gitu, cuman megang sedikit aja. Cuman saat itu gue udah mikir kayak ini mah kalau bawa kamera agak susah sih. Cuman ya udah gitu ya. Kalau menurut mereka bagus ya udah. Gitu. Ya nggak apa-apa, kita mesti lihat. Ya, siapa tahu nanti ada update gitu kan. Iya. Nggak tahu juga. Update software kan tuh penting ya, tolong ya. Kalau nggak diupdate sih. Ya, yang pasti sih Oppo ini ya lu kalau kamu mending kayaknya bukan barang buat kalian ya. Yang pasti ini harganya bakal mahal, apalagi dia pakai Snapdragon 8 Gen 1, 18 Gen 1 tuh yang buat
yang seri atasnya. Iya, seri atas 18. Dan nggak mungkin kayak 18 Gen 1 handphone menang mending. Yang bisa 7 juta, 6 juta. Dia pasti lebih mahal. Iya gitu. Tapi satu lagi gue lupa mention lagi. Tadi dia kan sempat ngasih lihat Genshin Impact ya. Oh iya. Cuman nggak dilihatin performanya. Emang agak-agak suspek kalau Oppo udah ngomongin gaming. Iya, dia kayaknya menjual untuk loading apps-nya aja. Iya, jadi memang dia itu bisa ada fitur efisiensi memorinya itu, gitulah, improve cara kerja memorinya, yang mana itu bisa loading up si game Genshin lebih cepat gitu. Dynamic Computing Engine. Nah, itu namanya. Dan dia juga ternyata lucu juga ada IR. Blaster. Oh, kayak Xiaomi. Kayak Xiaomi gitu. Jadi ya mungkin mereka juga udah mulai masuk ke pasar IoT. Betul. Kita lihat aja nanti. Pertarungan ini akan semakin seru ya gitu. Cuman yang lebih seru lagi ada satu lagi sih. Apa tuh? Pacul of the Week. Pacul of the Week. Nah, dari satu dulu nih. Dari Rihito, ini lumayan sering komen deh. Iya, kemarin dibawa masuk Oppo lagi. Iya. Realme mending fokus sama GT series-nya dah. GT Neo 5 sama Neo 5S lama banget. Malah sekarang GT Neo 5 Pro dan GT 6 mau rilis. Sengaja bilang GT Neo 5 series, sengaja biar barang harganya normal. Kalau namanya GT series, harganya nggak bersahabat. Noh, GT 3 818 9 juta. Ya memang. Ya sebenarnya lu untuk tahun ini lu jangan berharap GT series masuk sih. Kalau datang ya berarti itu lagi ada miracle gitu. ada keajaiban. Ini gitu. Beneran ya. Ini GT itu kayaknya udah hampir buta. Bukan gelap sih untuk masuk sih. Susah banget. Iya, sih. Bukan karena Realme nggak mau. Gue yakin sih Realme mau banget masukin GT ya. Maulah. Siapa nggak mau jualan? Iya. Cuman ya karena ada banyak beragam birokrasi. Iya, birokrasi itu bener lagi suram tahun ini. Iya, lagi suram tahun ini. Jadi ya tidak usah berharap soal Realme GT, apalagi berharap soal OnePlus. OnePlus, saya dengar kayaknya udah nggak usah diharapin lagi. Ya, jangan harapin OnePlus. Iya, OnePlus. Jadi nggak ada lagi nih ya komen-komen OnePlus Edge ya gimana bang? OnePlus Nord 3 nggak ada. Udah, dia udah gitu. Iya. Ya, udah susah ya launchingnya, bukan susah lagi malah udah nggak jadi. Langsung pertanyaan kedua nih dari Patul. Sub brand HP Cina makin kesini makin sikut-sikutan sama brand intinya. Ini maksudnya mungkin Poco sama Xiaomi kali. Sub brand, oh iya kayak Poco, Xiaomi. Iya, gitu. Sebenarnya sih nggak sikut-sikutan sih menurut gua sih. Mereka tuh coba untuk membedakan lini aja. Gitu. Iya, mereka tuh punya berbagai macam alasan lah. Memang kan kayak bilang ini tetap handphone gaming, tapi bilang handphone bukan gaming. Gitu. Iya. Gitu. Karena kayak misalkan contoh Xiaomi itu handphone yang casual. Iya. Xiaomi itu yang general all-rounder. Kalau Poco mungkin fokus ke performance. Harga ekstrim gitu. Kayak gitu-gitu banyak banget. Tapi walaupun kadang-kadang emang Poco juga rese jualan kamera. Jadi nah itu dia. Jadi emang jadi ribet. Mau kita bilang ini handphone performance bagus tapi dia jual kamera kan Xiaomi kayak serah deh. Jadi yang mana nih? Jadi ya tapi yang pasti untuk mereka nggak mungkin sikut-sikutan karena mereka pasti bakal adjust harga juga. Ini bakal di harga segini buat handphone ini, di harga sini handphone ini, harga sini handphone ini kayak gitu pasti. Kayak nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, masa jadi jelekin barang sendiri gitu kan. Mereka kan kerja di kepala yang sama sih. Betul. Gitu. Tapi kalau mungkin ini sub brand Realme dan Oppo ini udah beda loh berdua. Iya. Itu udah beda banget sih sekarang sih. Iya, jatuhnya Oppo sama Realme itu ini sama sub brand karena kan dari misalkan dulunya BBK dulunya. Sekarang mereka udah punya sendiri-sendiri kan. Iya, sub brand yang nggak berhubungan gitu. Jadi mereka makanya desain pun udah mulai beda kan. Iya, bukan Oppo punya Realme gitu. Bukan Oppo punya Vivo, bukan. Desain dan segmentasi udah beda Realme sama Oppo. Walaupun segmentasi Realme saya tidak tahu mana gitu ya. Lalu yang ketiga, ini ada Flanyard Damio gitu ya. For your information bang, sistem RAM di ROG itu ngaruh 8GB sama 12 lebih kencang 12. Jelas dong. Soalnya teman gue pakai 8256 dan gue pakai 1256 pas nyoba tes barengan lebih cepat gua bang. Ya betul memang lebih cepat yang 12 GB. Lebih enak ada headroom buat memorinya tapi untuk 8 GB dipakai apa aja itu lancar banget gitu aja. Mohon maaf aja nih, ini 8 GB ya. Gue nyoba Genshin. Ini gue ngetesnya tuh sekitar 1 jam 20 menit. Itu beneran loh. Itu beneran 60 FPS tau nggak ada yang gini-gininya. Gue lupa tuh nge-quest apa tuh pokoknya. Ini 8 GB aja tuh, jadi udah dibilang untuk beberapa orang tuh bilang ini overkill. Gitu. Betul. Jadi apalagi yang 12 GB, maksudnya tuh di sini adalah kayak mungkin dulu bisa save duit sih. Ya. 12 GB gitu ya. Dan beruntungnya Indonesia dapat 8 GB sih. Iya, itu dia yang mengagetkan. Yang ngagetin ya, karena kemarin kan di global kalau nggak salah tuh launchingnya cuma 12 GB. Iya, kan? paling kecil 12 GB yang gue pikir, 8 GB hilang, berarti emang nggak kuat nih. Iya, atau enggak mungkin gue pikirnya 8 GB udah lah jual di ROG Phone 6 aja gitu. Ternyata enggak, dia ngeluarin
nawarin opsi yang 8 GB. Artinya marketnya ada. Gitu. Ya, jadi enak kalau misalnya lu punya budget 15 juta, lu bisa pilih nih, lu apa mau pakai maksimal di RAM-nya atau lu beli yang 8 GB sama Aeroactive Cooler. Nah, gitu. Ultimate AS sekalian kalau udah duit. Ultimate kan 19. Oh iya, ya udah gitu. Ya gitu. Jadi terserah, itu ada pilihan kalian. Menurut kita juga yang 8 GB itu nggak bikin lu rugi juga. Semua game rata kanan bisa, dites lancar semua. Iya gitu ya. Jadi ya udah gitu, maksudnya di situ aja poinnya gitu. Ya udahlah, nggak ada lagi nih. Ya udahlah, udah mau habis juga waktunya ya. Jadi seperti biasa ya, jangan lupa juga untuk komen. Siapa tahu masuk Pacel of the Week minggu depan nih. Ini kita udah mulai banyak banget komen loyalis gitu ya. Iya, ini ya. Kenapa bawa helm lagi? Gak gitu. apa-apa, biar itu aja nih placement. Jadi ya udah. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua ada di deskripsi. Dan kembali dan sampai jumpa juga di video nyantai selanjutnya. Bye bye.